bombastic side eye, criminal offensive side eye. Napi bohong. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Najwa Jainal. Di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Ketika kita membahas perekonomian suatu negara, pembicaraan kita tak akan terlepas dari topik akan bank sentralan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasannya syarat sah berdirinya suatu negara ialah adanya bank sentral. Dan dengan pilar bank tersebutlah stabilator perekonomian digenggam. 3 pilar Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia saat ini ialah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Sejak 8 tahun lalu ada wacana bahwasannya pilar ketiga yang diemban BI akan dipindahkan ke institusi lain. Namun adanya perbedaan pendapat antara BI dan pemerintah serta rumitnya sistem birokrasi sehingga baru beberapa saat lalu DPR mengesahkan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK yang akan mengambil alih kewenangan pengawasan perbankan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan semakin melengkapi fungsi pengawasan perbankan yang akan menyatu dengan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang saat ini ada di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, leasing, factoring, asuransi, dan lainnya. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Selanjutnya ada tujuan pembentukan OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Selanjutnya ada fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada kewenangan dan fungsi BI pasca terbentuknya OJK. Pembentukan lembaga baru dalam bidang pengawasan tentu akan berdampak bagi BI dan juga OJK. Diperkirakan kedua lembaga tersebut akan menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. BI memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi risiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul. Dalam perkembangannya menyangkut tugas pengawasan bank ini selanjutnya oleh BI akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen atau OJK. Tetapi tetap ada keterkaitan dengan BI sebagai bank sentral. Lembaga Supervisory Board ini dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyerahan tugas pengawasan ini menunggu pembentukan lembaga tersebut yang paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2010. Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau OJK yang akan dibentuk tersebut kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Kehadiran otoritas jasa keuangan pada tahun 2011 menandai babak baru dalam sejarah pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Sebelumnya, Bank Indonesia mengemban tugas ganda sebagai bank sentral dan regulator sektor keuangan. Namun, dengan dibentuknya OJK, peran BI mengalami pergeseran yang signifikan, memfokuskan diri pada tugas utamanya yaitu menjaga stabilitas moneter. Selanjutnya kita masuk sebelum era OJK, BI sebagai regulator sektor keuangan. Sebelum hadirnya OJK, Bank Indonesia berperan sebagai lembaga tunggal yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Tugas ini meliputi 1. Menentukan dan menerapkan kebijakan moneter. BI mengatur jumlah uang beredar, menentukan suku bunga acuan, dan melakukan operasi pasar terbuka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. 2. Menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah. BI memiliki kewenangan penuh dalam mencetak, mengedarkan, dan menarik kembali uang rupiah. Yang ketiga, mengawasi dan mengatur lembaga keuangan. BI memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur bank, lembaga keuangan non-bank,
dan perusahaan asuransi termasuk pemberian izin operasional, pengaturan rasio kecukupan modal, dan pengawasan terhadap kualitas aset. Yang keempat, melakukan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. BI berperan sebagai penyedia infrastruktur dan regulator sistem pembayaran di Indonesia, termasuk mengatur dan mengawasi lembaga clearing dan penyelesaian, serta melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya, era OJK. Fokus baru Bank Indonesia pada stabilitas moneter. Dengan akan dibentuk tersebut, kewenangannya tidak terbatas mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Selanjutnya, dampak positif transformasi peran Bank Indonesia. Yang pertama, efisiensi dan spesialisasi. Pemisahan tugas antara BI dan OJK memungkinkan kedua lembaga fokus pada bidang keahlian masing-masing, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas. Yang kedua, ada peningkatan stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya OJK sebagai regulator khusus untuk sektor keuangan, pengawasan dan pengaturan menjadi lebih terstruktur dan komprehensif sehingga meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, peningkatan inklusi keuangan. OJK fokus pada pengembangan dan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat termasuk kelompok rentan sehingga meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Yang keempat, ada peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Pemisahan tugas tidak menghentikan kolaborasi antara BI dan OJK. Kedua lembaga bekerja sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, serta mendukung pengembangan sektor keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke tantangan di masa depan. Meskipun transformasi peran Bank Indonesia telah membawa dampak positif, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Yang pertama, ada koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara BI dan OJK. Memastikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara BI dan OJK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di kedua lembaga untuk menghadapi tantangan baru dan kompleksitas sektor keuangan. Yang ketiga, menerapkan teknologi digital. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Selanjutnya kita masuk harapan ke depan akan keberadaan OJK. Yang pertama, OJK independen namun tetap berkoordinasi. Pemerintah meyakini pelaksanaan otoritas jasa keuangan OJK akan berjalan independen tanpa ada tekanan dari berbagai pihak. Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan di balik independensi ini juga diperlukan koordinasi dan harmonisasi kerjasama agar OJK bisa berjalan optimal. Yang kedua, OJK dapat hadapi
Krisis ekonomi. Banyak pihak meragukan fungsi OJK dapat menghadapi krisis ekonomi. Salah satunya ialah BI. Bank Indonesia mengkhawatirkan akumulasi dampak krisis ekonomi global di Indonesia akibat adanya OJK. Menurut Bank Indonesia, langkah pemisahan wewenang pengawasan perbankan di OJK belum terbukti ampuh. Dengan adanya Undang-Undang OJK, wewenang BI untuk mengawasi perbankan akan dicabut. Padahal, fungsi BI dalam mengambil kebijakan moneter dengan melihat kondisi perbankan. Undang-undang OJK dilakukan pemerintah dan DPR tersebut belum teruji memisahkan aspek makroprudensial dan mikroprudensial BI. Padahal di negara-negara maju justru melakukan sebaliknya. Yang ketiga, OJK mampu memajukan perbankan Indonesia. Setelah panjang lebar membahas otoritas jasa keuangan, harapan akhir yang seluruh pihak dambakan ialah majunya perbankan Indonesia. Semoga seluruh rakyat Indonesia dapat mengambil peran dalam pemajuan perbankan Indonesia yang pastinya untuk merangkai senyum Indonesia. Kesimpulannya adalah transformasi peran BI setelah kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang lebih spesifik dan terfokus, yaitu BI pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sedangkan OJK pada pengawasan sektor jasa keuangan secara mikro. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan Indonesia. Sekian, itu saja video penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.